Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Hari ini kita masuki hari novena, hari ke-5. Tuhan Yesus Kristus, Engkau manggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihilah kami. Engkau menderita bagi kami supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala harapan, berilah kiranya kami roh-Mu dan hati yang sederhana dan terbuka terhadap sabda-Mu. Semoga hidup kami mengungkapkan pengharapan yang sudah tertanam dalam hati kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, kini sepanjang segala masa. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya yang demi aku yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Kalian tidak akan mengucapkan pepatah itu lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa itu aku yang punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak, akulah yang punya. Dan orang yang berbuat dosa, dia sendirilah yang harus mati. Orang benar ialah yang tidak memuja, orang benar ialah yang melakukan keadilan dan kebaikan. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung. Ia tidak memuja-muja berhala kaum Israel. Ia tidak mencembari istri sesamanya dan tidak menghampiri wanita yang sederhana. Ia tidak menindas orang lain. Ia mengembalikan gadaian orang dan tidak merampas apa-apa. Ia memberikan makan bagi orang lapar dan memberikan pakaian kepada orang telanjang. Ia tidak memungut bunga dan tidak memakan riba. Ia menjauhkan diri dari kecurangan dan melakukan hukum yang benar dalam hubungan dengan sesama manusia. Ia hidup menurut ketetapan-Ku.
dan tetap menaati peraturan. Ia berlaku setia. Orang demikianlah orang yang benar, dan ia pasti demikianlah pada Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok dan yang suka menumpahkan darah atau melakukan salah satu dari kejahatan tersebut, anak itu sendirilah yang harus mati, dan darahnya tertumpah pada dia sendiri. Oleh karena itu, aku akan menghukum kalian masing-masing menurut tindakan, hai kaum Israel. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Maka bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu. Jangan sampai itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kalian lakukan terhadap, dan berbahagialah hati serta roh. Mengapa kalian mau mati, hai kaum Israel? Aku tidak berkenan akan kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Oleh karena itu bertobatlah supaya kalian hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita dengan keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati yang murni kepadamu, ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami dan Kudus, sebab dari kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sedemikian. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, biarkanlah anak-anak ini, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Peristiwa Yesus memberkati anak-anak itu diawali adalah oleh
orang tua, orang tualah yang membawa anak-anak kepada Yesus. Sebuah catatan penting, orang tualah yang membawa anak-anak kepada Yesus. Jadi dipertanyakan jikalau orang tua tidak berani sejak kecil membawa anak-anaknya kepada Yesus, dibaptis dalam nama Yesus, diajak ke gereja untuk mengenal murid-murid Yesus. Memang situasi pandemi ini anak-anak dilarang datang pada Yesus. Hanya yang sudah berumur 10 tahun lebih boleh datang pada Yesus. Kita tidak tahu persis seandainya pada waktu dalam musim pandemi virus begini, anak-anak datang pada Yesus apakah juga akan diusir oleh Yesus? Karena anak-anak dilarang datang ke gereja. Orang yang sudah lansia pun juga dilarang ke gereja. Tetapi ketika itu Yesus dilindungi oleh para murid agar anak-anak tidak boleh datang pada Yesus. Mungkin mereka capek, sehingga mereka menyuruh anak-anak itu pergi, jangan dekat-dekat dengan Yesus. Bahkan murid-murid memarahi orang-orang itu. Lalu Yesus kemudian memarahi para murid untuk membiarkan anak-anak itu datang, jangan menghalang-halangi mereka datang kepada Yesus. Karena Tuhan katakan, orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Mereka datang pada Yesus bukan minta angpau, bukan untuk minta jajan, bukan minta sarapan, bukan minta dibelikan HP, bukan minta dibelikan kuota, bukan minta diajak piknik, bukan diajak jalan-jalan, bukan minta ditraktir di restoran. Tetapi orang tua ini datang pada Yesus untuk meminta doa dan berkat. Apakah sebagai orang Katolik masih mempercayai adanya doa dan berkat? Ketika banyak keluarga-keluarga Katolik memberikan berkat pada anak-anaknya ketika mereka mau sekolah, ketika mereka mau tidur, atau mereka beri berkat ketika anak-anaknya akan memulai hal yang baru. Demikian juga anak-anak juga minta restu pada orang tua ketika mereka mau menikah, ketika mereka menghadap perjalanan jauh, dan apapun yang akan dilakukan mereka minta restu pada orang tua. Apakah kita masih percaya dengan doa restu seperti itu? Tuhan menumpangkan tangan pada anak-anak dan berdoa untuk anak-anak. Sebelum Tuhan melanjutkan perjalanan, hal ini mau mengatakan banyak hal pada kita, bahwa kerajaan Allah itu terbuka bagi orang-orang yang lemah, yang pasrah, yang sederhana, yang mau menggantungkan segala sesuatunya pada Tuhan. Sehingga orang-orang seperti ini tidak boleh dihalang-halangi untuk bertemu pada Tuhan. Mari kita dijenak merenungkan betapa berharganya doa-doa berkat
yang kita berikan pada orang-orang yang kita janjikan doa. Teristimewa mereka yang lemah, yang pertolongan jamahan Tuhan. Sebagaimana orang tua membawa anak-anak pada Yesus untuk mendapatkan doa, dan sekiranya Tuhan meletakkan tangannya atas anak-anak kita, sehingga anak-anak kita pun tumbuh berkembang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang dapat diandalkan dan dibanggakan. Biarlah berkat itu senantiasa menjadi daya kekuatan, mengubah hati setiap orang agar berbalik dekat dengan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, pada novena hari ke-4 ini kami juga menyadari betapa Engkau baik, dan biarlah Engkau juga menumpangkan rahmat, menumpangkan berkat bagi para calon imam, para diakon nanti, agar mereka atas tumpangan tangan-Mu, mereka menjadi orang-orang yang akan dapat didapat gereja untuk pewartaan banyak hal, demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah hanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang Allah Bapa yang Maha Pengasih, jadilah kiranya kami putra dan putrimu, yaitu orang-orang yang mirip dengan Dia, yang sungguh-sungguh pantas disebut putra putramu, ialah Yesus putramu di sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah Kami arahkan kami arahkan. Marilah bersyukurlah Tuhan Allah kita. Sudah yang sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus Ia menjadi manusia,
dan dilahirkan oleh perawan Maria untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu. Ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau dan satu suara berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, dan bumi penuh kemuliaan. di segala terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dan harapan akan bangkit. Disembah untuk Tarsius Septarti dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan Bunda Allah, dan Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan orang kudus dari masa ke masa, hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, Karena kerajaan negara ada atas seperti dalam surga. Berilah kami rezeki kami dan ampunkan kesalahan seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam peperangan, tapi kami dari yang jahat. Amin. ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu sebagai satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana
di dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Dialah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan dosamu dan setelah kami supaya bersatu rukun sesuai kehendak-Mu, sebab Mulah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Anak domba Allah, Dan bersama Roh Domba Allah yang menghapus dosa dunia dan inilah anak domba yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang telah diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bisa darah kata saja maka berdosa. Tubuh Kristus. Amin. komunikasi. Amin. Tuhan, cintamu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. 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 Janganlah menghalangi anak-anak datang padaku, sebab orang seperti mereka lah yang memiliki kerajaan surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur bahwasanya Engkau telah berkenan membuka pintu kerajaan surga bagi kami. Dengan perantaraan Yesus Putra-Mu terkasih, semoga kami mengakui bahwa Dialah jalan, kehidupan dan kebenaran kami dalam segala tingkah laku kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, Ekaristi pada hari ini sudah selesai. pada Iya. Nama itu
untuk para diakon Sabdarian yang mempersiapkan kita, dan kita mohon doa keselamatan bagi perjalanan Mbak Deni, Nia dan Bado untuk menuju ke Padan, supir yang membawakan bis dan semua bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Maria, perawan yang kuasa, bagimu tiada sesuatu yang tidak mungkin. Justru karena kekuasaan yang dianugerahkan Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu, maka dengan sangat kami mohon bantuanmu dalam kesulitan kami. Janganlah kiranya Engkau meninggalkan kami, sebab Engkau pasti akan menolong dalam perkara sulit yang tak ada hadapannya sekalipun. Engkau tetap menjadi perantara. Berikutnya Tuhan, keselamatan maupun keselamatan jiwa kami akan bertambah jika Engkau sudi mengabulkan permohonan kami. Oleh karena itu, dalam permohonan ini kalau permohonan ini benar-benar selaras dengan kehendak Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Suci, kami mohon dengan sangat yang mudah yang kuasa dalam permohonan, sudilah kiranya Tuhan meneruskan permohonan kami ini, kehadiran Putramu yang pasti akan menengah. Pengharapan kami yang besar ini berdasarkan kekuasaan tak terbatas yang dianugerahkan Allah Bapa kepadamu, dan untuk menghormati kekuasaan kami berdoa bersama yang memberitahu tentang latihan kebaktian 3 kali Salam Maria yang sangat besar manfaatnya. Bunda Maria, Bunda yang lembut hati, jauhkanlah kami dari dosa yang berat. Salam Maria, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, dalam waktu kami mati. Amin. perawan suci kata kebijaksanaan. Berkat sabda Allah, kebijaksanaan ilahi telah tinggal di dalam dirimu. Engkau telah dianugerahi pengetahuan ilahi tak terhingga oleh Putramu, dan karena sebagai makhluk paling sempurna, engkau dapat menerimanya. Engkau tahu betapa besar kesulitan yang kami hadapi, betapa besar pertolongan yang kami harapkan dari Tuhan. Dengan penuh kepercayaan akan tingginya kebijaksanaan-Mu, kami menyerahkan diri seutuhnya kepadamu, supaya Engkau dapat mengatur berkat segala kesanggupan dan keterwawaan budimu demi keluhuran Tuhan dan keselamatan jiwa kami. Sudilah kiranya Bunda menolong dengan segala cara yang paling tepat agar tercapailah kesempatan. Bunda Maria, Bunda kebijaksanaan ilahi, berkenanlah mengabulkan permohonan kami yang penting ini. Kami mohon ini berdasarkan kebijaksanaan yang tiada bandingnya, yang dikurniakan kepadamu oleh sabda ilahi Putra-Mu. Bersama Santo Antonius dari Padua dan Santo Bernardo di Pontomobil, pewarta kebaktian juga Salam Maria yang rajin, kami berdoa untuk menghormati kebijaksanaan yang tiada tara. Bunda Maria yang baik hati, bukanlah kami yang Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda yang baik dan lembut hati, Bunda beriman sejati, yang akhir-akhir ini menyebut dirimu Bunda yang penuh belas kasih. Kami datang kepadamu dan mohon dengan sangat, kiranya Bunda memperlihatkan belas kasih-Mu kepada kami. Kami tahu bahwa kami tak pantas mendapat dunia ini, sebab kerap kali kami menyedihkan hati,
dengan penghina putra. Betapapun besar kesalahan kami, namun kami sangat menyesal karena telah melukai hati kudus Yesus dan hati kudus. Engkau telah memperkenalkan diri sebagai Dia menjadi dosa yang bertobat kepada Santa Tuhan. Maka ampunilah kiranya segala tidak tahu terima kasih kami yang sudah. Ingatlah saja akan yang akan terpanjat dengan menyatukan anugerah perlindungan dengan perantaraan Bunda perawan yang penuh kebaikan, lembut hati dan manis. Belum pernah Engkau membiarkan yang datang mohon pertolongan. Atas keraiman dan kebaikan-Mu, kami mengharap dengan sangat anugerah kudus daripadamu. Dan demi pemurahan nama-Mu bersama Santo Alfonsus Figur, Rasul keraiman-Mu serta guru kebaktian 3 kali Salam Maria, kami berdoa untuk menghormati kerahiman dan kebaikan-Mu. Bunda Maria yang baik hati, Ya, yang baik. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua, Mas Tikus, Mas Akang. Besok pagi bisa nggak? Hari besok pagi bisa nggak? Hari besok pagi bisa nggak? Bisa. Lagi? Ya, minggu. Jam berapa? Jam 7.